Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan anak-anakku sekalian, serta Bapak dan Ibu wali murid yang kami banggakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya akan menyampaikan sebuah kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti yang kita ketahui bersama, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi yang luar biasa, yang salah satu dari 25 nabi yang Allah berikan keistimewaan, yaitu dengan gelar ulul azmi. Para jemaah hadirin, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah dalam Al-Qur'an yang Allah abadikan terkait dengan cerita atau kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pernah dalam sebuah acara televisi, saya kebetulan pada saat itu di depan layar kaca televisi, ditampilkanlah ada beberapa sosok terkaya di dunia. Dan ternyata orang terkaya di dunia itu bukan pemilik yang namanya Facebook, bukan pemilik yang namanya Instagram ataupun Microsoft, tetapi orang yang paling kaya di dunia ini yang pernah ada sampai hari ini, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, kita ikuti cerita dan kisah lengkap Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud juga seorang nabi yang punya kelebihan dan hikmah dan ilmu dibandingkan manusia biasa, termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada beberapa teladan yang dapat kita ambil dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam walaupun memiliki keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, tapi yang pertama yang dapat kita ambil pelajaran dari Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman itu adalah hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya. Kenapa? Kenapa Nabi Sulaiman itu menjadi orang yang terkaya sampai dengan hari ini? Karena Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah orang yang pandai bersyukur pada Allah Ta'ala. Maka kata Allah, orang yang selalu bersyukur, maka Allah akan tambahkan rezekinya ataupun kenikmatan dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka anak-anak sekalian, para hadirin hadirat, kalau ikan ingin bahagia, ingin dilimpahkan nikmat atau rezeki yang melimpah, maka syaratnya kita harus pandai-pandai dan banyaklah bersyukur pada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Maka kemudian ada kisah dari dalam surah An-Naml, ya, ketika ada seseorang, Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memindahkan, ya, istana Ratu Bilqis gitu, ya. Maka kemudian ada salah satu di antara kaum Nabi Sulaiman yang menyanggupi untuk memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Dan kemudian berhasillah, ya, istana Ratu Bilqis itu dipindahkan dalam waktu sekejap. Sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam membuka atau mengedipkan matanya, kemudian istana Ratu Bilqis ada di depan mata Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Qala hada min fadli rabbi. Maka yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu memohon dan meminta dan mengucapkan terima kasih kepada Allah yang memindahkan, berhasilnya memindahkan istana Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman, bukan karena bukan kaumnya Nabi Sulaiman, bukan karena orang pintar ini, tapi semua itu karena karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya yang pertama, kita harus pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yang dapat jadi kita pelajaran adalah termasuk Nabi Sulaiman yang memiliki rasa syukur yang luar biasa. Ketika ada segerombolan atau sekelompok semut yang berjalan, gitu kan, kemudian ada di hadapannya ada pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kemudian seekor semut yang besar itu kemudian memerintahkan kepada pasukan semut yang lain
untuk memerintahkan masuk semua ke dalam lubangnya. Maka terdengarlah oleh Nabi Sulaiman ya permintaan atau percakapan semut itu. Maka kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak mencemooh kaum semut, tapi justru meminta kepada Allah, memohon pada Allah, mengatakan kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati. Ya Allah, ilhamilah kami ini ya Allah dengan rasa syukur, orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-Mu. Engkau telah melebihkan kami, maka kami itu jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam itu punya ilmu. Maka kalau ingin hidup bahagia dunia dan akhirat harus memiliki ilmu. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman itu diberikan sebuah persoalan. Ada seorang yang punya kebun, dan kemudian ada seorang yang punya hewan. Dan kemudian yang punya hewan ini, hewannya masuk ke pekarangan atau memakan, merusak yang punya kebun. Maka dihadapkan sebuah persoalan. Maka apa ya yang diberikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Memberikan solusi yang terbaik, yang tidak memihak sebelah, tidak memberat sebelah, yaitu sama-sama menguntungkan salah satu pihak. Nah, disitulah Nabi Sulaiman punya ilmu yang luar biasa, punya kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga, ya sifat atau karakter yang dapat kita ambil sebagai ibrah dalam kehidupan kita terkait dengan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketegasan. Nabi Sulaiman punya sifat yang tegas terhadap pasukannya, terhadap kaumnya. Suatu ketika semua bala tentara Nabi Sulaiman itu berkumpul, ada satu bala tentara Nabi Sulaiman yang tidak tampak pada waktu itu. Siapa yang tahu? Ya, betul, yaitu ada burung hudhud yang tidak tampak pada saat itu. Maka kemudian Nabi Sulaiman mengecek semua pasukannya, ternyata ada satu yang tidak tampak, itu burung hudhud. Maka kemudian, mana burung hudhud? Kalau dia kemudian datang ya kepadaku, memberikan alasan yang jelas dan benar, maka akan ampuni dia. Nah, tegas. Maka kemudian datanglah hudhud menyampaikan informasi bahwa ada di seberang sana sebuah kerajaan yang sangat besar, yang sangat bagus, yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis. Nah, karena informasi yang disampaikan oleh burung hudhud ini benar, maka burung hudhud selamat dari hukuman ataupun hukuman dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu punya sifat ketegasan. Jadi kita harus tegas. Kalau itu salah, ya salah, ya benar, benar. Maka kata ada doa kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ilhamilah pada kami kalau memang benar itu adalah benar, kalau salah itu adalah salah. Dan yang paling akhir, Nabi Sulaiman alaihissalam itu selalu berdoa kepada Allah, bukan kepada yang lain. Oleh karena itu, hadirin anak-anakku sekalian, maka kalau kita ingin menjadi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa mencontohi atau meneladani sifat-sifat karakter yang ada di Nabi Sulaiman alaihissalam, maka paling tidak kita menjadi hamba yang bisa melaksanakan kehidupan di dunia ini menjadi hidup yang bahagia, hidup yang tentram, dan kemudian di hadapan Allah itu menjadi manusia yang mulia. Demikian kisah singkat dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita. Baik, sebagai akhir saya sampaikan satu pertanyaan untuk anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Satu, ya, buatlah kesimpulan dan apa saja teladan yang dapat kita peroleh, yang kita contoh dari karakter Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuangkan dalam tulisan dan nanti kumpulkan di sekolah ketika masuk sekolah. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Nasrullah fatun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.